Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bintang Huda dari mahasiswa Prodi Teknik Informatika Universitas Nahdlatul Ulama Usman Giri Bojonegoro. Pada kesempatan hari ini saya akan mengenalkan salah satu proyek tugas akhir di semester ini dengan mata kuliah mikrokontroler dan IoT. Di sini saya membuat yang namanya Smart River atau bisa diartikan dengan sungai pintar. Kali ini fungsinya untuk mendeteksi ketinggian air sungai agar kita bisa mengetahui bahwa saat ini akan terjadi banjir ketika hujan lebat ataupun tidak. Dan jadi alat ini memang sengaja saya buat karena di daerah kecamatan yang saya tempati ini, khususnya kecamatan Dander, itu sering terjadi rawan banjir. Nah, rawan banjir itu dikarenakan curah hujan yang tinggi dan air meluap sangat cepat. Jadinya saya membuat alat ini untuk mendeteksi bahwa nantinya akan ada banjir atau curah hujan yang tinggi. Jadi konsepnya sederhana seperti ini. Saya menggunakan ESP32 sebagai microcontroller. Terus ada ini namanya sensor ultrasonik, sensor yang memantulkan suara ultrasonik dan ditangkap yang satunya. Ini bisa mengukur jarak beberapa meter, mulai dari 20 meter sampai 20 cm sampai ke 4,5 meter atau 450 cm. Dan di sini ada lampu indikator. Ketika hijau menyala, ini menunjukkan bahwa kondisi sungai aman. Lampu kuning menyala, ini menunjukkan harus siaga, air mulai naik dengan cepat. Dan ketika merah menyala, ini menunjukkan bahwa bahaya, segera mengungsi ke tempat yang aman. Nanti bisa dimonitoring lewat website ThinkSpec. Di sini saya membuat grafik. Nah, ini karena tadi saya belum memakai, jadinya kondisinya mati ya. Mulai dari ada di ketinggian air, terus status siaga, curah hujan, dan juga yang terakhir alarm. Jadi di sini untuk ketinggian air nanti dideteksi oleh sensor ultrasonik. Sensor ini mendeteksi, kan menghadap ke bawah, mendeteksi air pantulannya, jaraknya dari air itu naik atau turun, jaraknya dekat atau rendah dari sensor. Nah, sensor ini nanti pemasangannya bertepatan di pos pemantauan atau di dekat jembatan yang dekat dengan perumahan. Nah, di sini ada sensor hujan. Ini sengaja saya masangnya agak miring. Nantinya ketika ini terkena air hujan, nanti di sini akan ada dimonitoring terlihat curah hujan yang semakin tinggi. Nanti di sini kan ada waktunya. Jadi untuk sensor hujan ada waktunya update sekitar 2 detik. Kalau sensor ultrasonik ini 15 detik sekali update. Terus di sini yang di belakang ini ada buzzer. Buzzer ini nantinya akan berbunyi ketika air semakin dekat, curah hujan tinggi. Meskipun tidak hujan tapi air semakin tinggi, itu buzzer akan menyala. Dan ketika mati lampu, kan nanti konsepnya internetnya nanti kan terputus kalau mati lampu, internet yang masuk ke ESP. Jadinya saya sediakan buzzer ini untuk mengganti sebagai alarm. Jadi tidak usah memantau, tidak perlu memantau juga. Petugas yang di pos atau petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah itu tidak perlu bingung mendeteksi ketika ada banjir atau tidak. Jadinya nanti warga sekitar situ bisa mendengar suara alarm sini supaya mereka segera siaga, segera menyelamatkan barang-barang yang memang sangat penting. Jadi untuk menyusun komponennya, saya menggunakan ESP32 sebagai microcontroller atau otaknya. Untuk sensornya saya menggunakan sensor ultrasonik HC-SR04 dan juga sensor hujan FC37. Dan ini sensornya ultrasonik untuk mengukur ketinggian air sungai, dan sensor hujannya untuk mengukur cuaca hujan atau tidak. Ketika hujan itu airnya naik, berarti nanti kita harus melihat apakah lampu indikatornya menunjukkan masih aman, siaga, atau bahaya. Dan juga di sini ada buzzer sebagai alarm atau simulasi sirine untuk peringatan agar bisa terdengar oleh warga ketika dalam kondisi siaga maupun bahaya.
Jadi ini untuk pertama, untuk sensor ultrasonik saya sambungkan pada ESP32 pada Gipo D5 sama 8. Arusnya memakai V5 dan GND. Terus untuk yang sensor hujan ini masuknya pada Gipo D34 yang langsung terhubung arusnya ke V3 volt 3 dan juga GND, itu langsung bersama atau saya gabungkan jadi satu dengan LED nya, LED merah kuning hijau. Ini minnya masuk ke GND, dan untuk yang kabel positifnya saya sambungkan menggunakan resistor dan masuk ke ESP ini ke Gipo D25, 26 dan 27. Setelah itu buzzernya saya sambungkan ke D14 untuk alarmnya. Dan ini saya kasihkan tombol power on off supaya nanti ketika sudah tidak digunakan atau bisa dimatikan langsung untuk menghemat tenaga atau dayanya. Dan ini nanti bisa disambungkan ke power bank atau ke penyuplai yang berada di pos pemantauan debit air. Oke, ini sudah terbentuk dan saya sudah kunci agar waterproof, tidak mudah kemasukan air meskipun cuacanya hujan. Jadi kita coba sekalian, langsung saya colokkan pada power bank untuk simulasi saja. Nah, ini belum nyala, sekarang kita nyalakan. Nah, ini untuk ketika lampu LED merah nyala dan buzzer berbunyi, ini menunjukkan bahwa jarak yang airnya naik itu sekitar 70 cm, naik di sekitaran 70 cm. Ketika saya hadapkan ke dinding dengan jarak dengan jarak ini sekitar 1 meter sampai 1,5 meter. Ini alarm siaga. Dan untuk jarak amannya ini ada di 1,5 meter sampai 450 meter, 4 meter setengah. Dan ini ketika nanti dikasih air atau ditetes di air, nanti di aplikasinya, di websitenya ini nanti akan muncul keterangan bahwa saat ini cuacanya hujan, curah hujannya tinggi, sedang atau rendah. Terus di sini ada status alarmnya. Ketika alarmnya itu berbunyi semakin keras, itu akan semakin naik. Dan di yang pertama ini menunjukkan tentang ketinggian air, diukur ketika sensor ultrasonik itu menyentuh permukaan air. Terus yang kedua itu ada status siaga. Jadi bagaimana ketika nanti hijau berarti di yang paling tinggi, terus kuning tengah, kalau indikator merah itu menunjukkan bahwa berada di paling rendah, sudah mendekati dengan permukaan sensor. Nah, untuk kesimpulannya, kami langsung saja kemarin saya mewawancara di dosen teknik atau pakar teknis yang sudah paham terkait dengan apa saja alatnya dan bagaimana cara kerja alatnya, dan juga ke pakar non teknisi. Jadi untuk pakar non teknisi ini seperti user atau yang akan menggunakan. Target saya ini nanti kan dijual ke instansi masyarakat yang desanya atau kelurahannya itu sering terjadi bencana air. Nah, kemarin ketika saya wawancara di sini saya memperoleh 76/90, rata-ratanya 5,06, dan kategori akhir sangat baik, dan diberi estimasi harga oleh dosen non teknis ini sekitar 250.000. Padahal untuk modal sama pembuatannya saya membudget sekitar 150, tetapi ternyata ada keminatan karena manfaat alat ini sehingga harganya bisa melonjak ke 250, dan diberi nama
Smart River atau Sungai Pintar. Dan saya juga sudah minta saran, ternyata beliau suka yang itu. Untuk segmen pemasaran paling potensial menurut pakar non teknis itu di pemerintah daerah atau kelurahan rawan banjir. Dan target saya itu ada di satu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, pemerintahan daerah atau kelurahan rawan banjir, pengelola pintu air dinas pekerja umum, dan komunitas masyarakat peduli sungai warga bantaran sungai. Itu salah satu yang disebutkan hanya pemerintahan daerah atau kelurahan rawan banjir untuk target pasar yang paling potensi. Jadi yang kedua, yang pertama ini pakar dari hasil wawancara dari pakar teknisi. Di sini beliau menunjukkan bahwa untuk harganya di sekitar 200, dari model awal sekitar 150, dan di sini dituliskan oleh beliau langsung 200. Dan ada sedikit komentar karena sensor hudanya kurang mendeteksi ketika terkena air sedikit, jadinya disuruh memilih dengan sensor yang paling sensitif, atau ketika terkena air langsung deteksi bahwa hari ini hujan atau tidak. Oke, jadi yang terakhir ini kesimpulannya, alat ini menurut saya sangat bermanfaat untuk kawasan daerah rawan banjir. Dipasang di pinggiran sungai gitu, nanti bisa mendeteksi bahwa sungainya naik atau lagi turun. Ketika naik nanti otomatis lampunya akan menyala dan buzzernya akan berbunyi, dan langsung sinkron dengan aplikasi Dingsweb. Menurut kalian berapa sih harganya alat ini? Kalau menurut saya sih 150 juga sudah laku ini untuk harga yang paling lemah. Tapi menurut dari pakar wawancara saya dari teknik dan non teknik, ini sekitar 200 sampai 250 ribu. Jadi menurut kalian berapa? Cukup sekian dari demo alat yang saya teliti pada kesempatan kali ini. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya pribadi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.